Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersama-sama sebelum kita beristirahat, kita cari Tuhan. Karena carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sejak bangun pagi hingga malam hari, Tuhan menyertai hidup kami, memberkati dan menolong kami. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam istirahat kami, dengan firman Tuhan yang kami dengarkan, kami memiliki pengharapan, memiliki kekuatan dan damai sejahtera dari Engkau, sehingga kami boleh tidur nyenyak diberkati dan bangun pagi dengan kesegaran yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan berita, saya juga mendengarkan Presiden kita Jokowi memberikan penjelasan bagaimana pemerintah, bagaimana Indonesia dalam menangani COVID-19. Biaya, pajak, dan keuangan banyak tersalur ke sana. Dan bagaimana cara mengelola keuangan supaya kita tidak kena krisis ekonomi. Itu di pemerintahan. Bagaimana dengan keluarga? Kebetulan saya sebagai kepala sekolah SMP Baptis Elim, banyak, ada beberapa, tapi lebih banyak dari biasanya sebelum pandemi yang kesulitan keuangan. Ada yang selama ini bekerja dan di PHK. Jadi ada beberapa ingin supaya mendapat keringanan biaya SPP. Berarti ada kesulitan keuangan. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Bukankah kita membutuhkan makanan, minuman untuk kita menghidupi diri kita, keluarga kita, dan untuk kelangsungan hidup menghadapi keseharian kita? Mari kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu kebenaran dalam kehidupan kita. Saya akan baca dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai dengan 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Apa kebenaran dari firman Tuhan ini? Judul renungan pada malam hari ini, ada kuasa di balik pengucapan syukur. Sering kali saya mendengar akhir-akhir ini orang yang banyak mengeluh, banyak kecewa, bahkan berkata, "Tuhan ada nggak sih? Kenapa membiarkan hal ini terjadi?" Kalau kita membaca firman Tuhan ini, yang pertama bahwa Tuhan Yesus selalu dalam penyertaannya dalam kehidupan kita memiliki roh belas kasihan. Selalu tergeraklah oleh belas kasihan kepada orang banyak, kepada kita semua pada saat ini. Bahkan kepada siapa? Dikatakan dalam firman yang sudah 3 hari mengikuti Yesus, artinya kepada orang-orang
orang yang percaya kepadanya dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu kita yang belum percaya kepadanya, mari kita buka hati terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Yesus Kristuslah yang selalu tergerak oleh belas kasihan, dan dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Yang pertama kita melihat bagaimana keadaan orang banyak itu. Mereka sudah tidak hari mengikuti Yesus dan perutnya mulai lapar. Dan Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Dia nggak mau orang banyak itu lapar, nanti mereka pulang dan pingsan di jalan. Tapi kata murid-muridnya, nah ini sering kita sebagai manusia seperti murid-muridnya. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak itu, yang begitu besar jumlahnya. Bahkan dikatakan ada 4.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Logika kita tidak masuk akal memang. Tetapi bukanlah firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di sini kita melihat peran Yesus yang mengajarkan satu hal kepada kita. Mari kita lihat, ada berapa roti? Cuma 7, ikan kecil-kecil. Bagaimana mungkin? Tapi apa rahasia di balik ini semua? Sesudah itu ayat 36, setelah Yesus menyuruh orang banyak duduk, artinya tenang. Tenang, ada aku. Tenang, biarkan aku melakukan bagianku. Engkau duduk tenang, berdoa, cari Tuhan, jangan pergi dari Tuhan. Duduk tenang dan tenang, walaupun dalam kondisi lapar. Tenang, ya, karena Tuhan akan bertindak. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Mecah-mecahkan berapa roti? Sebakul? Enggak, 7. Ya, 7, hanya 7. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Wow. Tuhan mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu dikecil-kecilin gitu, kasih muridnya mau dibagi. Mana mungkin? Tapi jangan lupa apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengucap syukur. Nah, ada kuasa di balik pengucapan syukur. Bukan dari yang tidak ada. Kita lihat orang itu enak ya, makanannya banyak, orang itu bisa makan di restoran, orang itu bisa belanja, orang itu rumahnya banyak. Jangan. Tuhan hanya bilang apa yang ada pada kita. Kalau kita punya hanya sepotong roti, ya bilang Tuhan, aku mengucap syukur, aku berterima kasih. Beda saudara. Kalau kita bisa mengucap syukur, ada sukacita, ada damai, ada rasa terima kasih. Tuhan pasti ada sepotong roti. Tuhan berkata apa yang ada padamu? Karena ada kuasa di balik pengucapan syukur. Tapi apa yang terjadi? Kita sering lupa mengucap syukur, sering lupa berterima kasih. Bahkan kekuatan kesehatan yang Tuhan beri, kita bisa mengucap syukur. Karena dari kekuatan kesehatan itu kita bisa melakukan apapun yang Tuhan mau. Kita bergerak dan disitulah Tuhan bertindak. Amin. Disinilah ada kuasa di balik pengucapan syukur. Setelah mengucap syukur, memecahkan roti, disitulah karya Allah terjadi. Apa yang terjadi? Dimakan lebih dari 4.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan, wanita. Sisa 7 bakul, masih sisa. Wow, luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita mau menyaksikan kuasa di balik pengucapan syukur, kuasa dalam mengucap syukur, mari malam hari ini sebelum kita berbaring, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam satu hari. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita satu hari ini. Sehingga tidur kita penuh damai, istirahat kita tenang, sehingga tidak ada sakit penyakit virus apapun. Karena
Ada kuasa di balik pengucapan syukur, termasuk diberikan imun tubuh kita untuk dapat melawan virus corona dan virus-virus yang lain. Karena janji Tuhan, Dia selalu tergerak oleh belas kasihan, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita, bahkan kelaparan sekalipun, pingsan sekalipun, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Asal kita tetap seperti orang banyak ini, duduk tenang, terus mengikut Dia, pandang Yesus, maka engkau akan menyaksikan ada kuasa di balik pengucapan syukur. Haleluya. Selamat beristirahat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Aku mau mengucap syukur dalam segala hal, karena mujizat-Mu tetap masih ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dengan 7 roti dan ikan kecil-kecil ketika dibawa kepada Tuhan dan mengucap syukur, Tuhan bisa menjadikan sebuah keajaiban. Bahkan dimakan 4.000 laki-laki, sisa 7 bakul. Kami mau Tuhan beristirahat malam hari ini, dan Tuhan memberkati kami, karena esok pagi Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan renungan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.